Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi akidah akhlak kelas 8 yang terdiri dari 11 bab. Bab pertama yaitu Al-Quran dan keistimewaannya, bab 2 mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, bab 3 membiasakan akhlak terpuji, bab 4 menghindari akhlak tercela, bab 5 adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, bab 6 kisah keteladanan Nabi Musa, bab 7 keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya, bab 8 membiasakan akhlak terpuji, bab 9 menghindari akhlak tercela, bab 10 adab bersosial media dalam pandangan Islam, dan bab yang terakhir yaitu bab 11 tentang keteladanan sahabat Abu Bakar. Untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Zulfa, kepadanya silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran berbahasa dari kata qara, yaqra, Quran yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tauhid, dan syariat. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah dari segi keaslian Al-Quran, segi isi kandungan Al-Quran, segi susunan bahasanya, dan segi misi yang diemban. Hikmah dibutuhkan Al-Quran adalah untuk menuntut manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Saya akan menjelaskan bab kedua yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, mukjizat berasal dari bahasa Arab al-jaju, yujizu, mukjizatun. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul. Ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. Yang pertama, diturunkan hanya kepada Nabi ataupun Rasul. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia biasa. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat dibagi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Yang kedua, karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada orang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan Allah kepada hamba pilihan Allah, termasuk waliullah. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri Rasul, calon Rasul. Ikhlas terjadi sebelum seorang Rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Yang keempat, maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang muslimin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Selanjutnya di sini saya menjelaskan bab 3 yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Di antaranya yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama, pengertian akhlak terpuji yaitu sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab akhtiaru yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu akhlak terpuji tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan unsur kita kepada orang lain. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Yang ketiga yaitu akhlak terpuji syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih
Yang keempat yaitu sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabaro yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Akhlak terpuji yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yang qanaatan yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya. Baiklah, kita lanjutkan ya bab 4, menghindari akhlak tercela, amanatul asal, gadab dan tamak ya. Pengertian akhlak terpuji, akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Dan yang kedua adalah anania. Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi nggak boleh ya anak-anak kalau kayak gitu ya. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong sesama manusia. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri ya. Oke? Oke, Pak. Dan yang ketiga ada putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita yang tidak terpenuhi dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula tidak dicapai. Dan yang keempat ada gagal. Gadab berarti marah. Gadab termasuk sifat tercela ya, karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang muttaqin. Yang keempat ada tamak. Secara bahasa tamak berarti rakus. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia atau harta. Terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Jadi kalau rakus punya saja ya. Di sini saya akan menjelaskan ada seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ada banyak orang tua bukan sebab adanya manusia keduanya telah merasakan kelelahan ketika mengurus anak dan menyenangkan mereka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara ada bergaul kepada orang tua sebagai berikut: 1. Mencintai dan sayang kepada orang tua, mentaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Adapun ada terhadap guru. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seorang yang guru dan diri ini menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi dan kualitas yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. 1. Menghormati dan menghargainya, tidak mencari kelemahan dan kesalahannya, dan mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya, dan menisbatkan ilmu yang dia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kedudukan di mata manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa merupakan seorang nabi yang sangat tinggi dalam agama Islam. Beliau lahir di kota Mesir pada tahun 1527 Masehi pada pemerintahan Raja Fir'aun. Ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir karena takut salah satunya bisa menjadi pemimpin yang sangat berbahaya. Mendengar hal itu, ibu dari Nabi Musa merasa sangat khawatir. Jadi dia menempatkan Nabi Musa ke dalam peti kecil dan melemparkannya ke dalam sungai Nil. Peti tersebut akhirnya terdampar di dekat istana Raja Fir'aun dan ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Dia kemudian membesarkan Nabi Musa seperti anaknya sendiri. Ketika Nabi Musa selesai
besar. Allah memilihnya sebagai seorang nabi dan memberinya tugas penting. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap Raja Fir'aun dan meminta agar bangsa Israel yang saat itu ditindas dan dipaksa bekerja keras sebagai budak akan dibebaskan. Raja Fir'aun awalnya menolak permintaan Nabi Musa. Kemudian Allah mengirimkan berbagai bencana ke Mesir seperti hujan salju dan serangan serangga. Namun Raja Fir'aun masih tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah. Dengan keajaiban Allah, Nabi Musa dapat membelah laut itu dengan tongkatnya dan bangsa Israel sudah selamat. Mereka akhirnya dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di sana Nabi Musa mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, dan bukti bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman. Di sana Nabi Musa adalah contoh teladan yang menunjukkan bahwa keimanan dan kepatuhan kepada Allah sangat penting dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Baiklah, kita lanjutkan ya teman-teman, masih semangat ya. Untuk kali ini yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati dan lapang dada, sabar, dan dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan. Adapun rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Bab selanjutnya yaitu membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama husnudzon, yaitu berasal dari bahasa Arab. Husnu artinya baik dan nudzon artinya dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah, husnudzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kedua, tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati dan tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Pengertian yang lebih dalam adalah kita tidak melihat diri kita memiliki nilai yang lebih dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Yang ketiga yaitu tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tegang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Yang keempat yaitu ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupan manusia, perlu bantuan dari orang lain dan saling menolong. Bab selanjutnya yaitu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Dan yang keempat yaitu fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik seseorang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Yang terakhir yaitu akhlak tercela dan namimah. Namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Bab selanjutnya yaitu adab bersosial media dalam pandangan Islam. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk memberi
media promosi atau iklan. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Dengan menggunakan jaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Di samping dampak positifnya, media sosial juga berpengaruh negatif jika tidak digunakan sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Di antara dampak negatif dari media sosial yaitu 1. Dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Dalam Islam, etika bermedia sosial sangatlah penting karena setiap tindakan dan perilaku sehari-hari seorang muslim diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai agama. Terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial antara lain 1. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan untuk membuat opini atau berita yang jujur berdasarkan atas bukti dan fakta, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. 2. Tidak digunakan untuk berbicara kasar, menghina dan mengolok-olok orang lain. 3. Kritik yang positif. Jika kita memiliki kritik atau pendapat tentang seseorang, sebaiknya sampaikan dengan cara yang sopan dan jangan mencela. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada